Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'du. Hadratal kurama wal fudhala, para asatidz, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Jabal rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dihimpun oleh Allah dalam satu majelis yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya tentang majelis seperti ini. Rasulullah bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u," kata Rasulullah. Jadi kalau kalian di dunia ini ketemu dengan taman-taman surga, maka berhentilah, maka mampirlah, kata Rasulullah. Lalu sahabat ada yang bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasul? Rasulullah kemudian menjawab, "Hilaku dzikri," majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang seperti saat ini kita hadiri. Jadi pagi ini kita semua Bapak Ibu berada di taman surga. Makanya kalau ada yang ngantuk wajar, karena sedang berada di taman surga. Kalau ada yang ngantuk nggak usah dibangunin Pak ya, karena sedang berada di taman surga. Kedua kalinya salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita lantunkan kepada beliau, kelak di hari kiamat kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan coba untuk membahas salah satu subtopik yang ada di dalam kitab Al-Adhkar, buah karya dari Imam An-Nawawi. Saya tidak akan membahas tentang puasa, karena bahasan tentang puasa sudah kita bahas jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang. Kita sudah kupas habis, kita sudah bahas tentang puasa sebelum Ramadan datang, dengan harapan ketika Ramadan datang seperti saat ini kita betul-betul sudah siap dengan ibadah puasa yang kita jalani, sehingga kita tidak keteteran lagi. Nah, di dalam bulan Ramadan, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak adalah doa. Jadi doa itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak selama bulan Ramadan. Nah, karena doa ini adalah ibadah, maka di dalam berdoa ada etika-etika, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi mengutip pendapat Hujjatul Imam Al-Ghazali, ya, bahwa di dalam berdoa itu ada 10 adab, ada 10 etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama, al-awwalu ayyatarassada al-azmana asy-syarifah. Jadi hendaknya di dalam berdoa itu kita betul-betul memanfaatkan momentum-momentum, waktu-waktu yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat dianjurkan untuk berdoa. Memang semua waktu itu baik Bapak Ibu, tapi ada waktu-waktu tertentu yang oleh Rasulullah itu diberikan isyarat bahwa waktu tersebut sangat baik, sangat dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Seperti di sini dicontohkan kayaumi Arafata, hari Arafah. Hari Arafah itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian wa syahri Ramadan, bulan Ramadan seperti yang kita jalani saat ini.
Ini waktu yang mulia, waktu yang mustajab, waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa. Wa yaumil jumu'ati, di hari Jumat. Kemudian wasulusil akhiri minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah contoh-contoh waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa. Maka kalau kita mau berdoa, perhatikan waktu-waktu yang mustajab tersebut. Jangan kita lewatkan begitu saja. Sekali lagi, memang semua waktu baik, tapi ada waktu-waktu tertentu yang oleh Rasulullah diindikasikan sebagai waktu yang mustajab bagi kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, etika yang kedua di dalam berdoa adalah ayyagtanima al-ahwala asyarifah. Hendaknya kita memperhatikan kondisi-kondisi, ya, keadaan-keadaan yang mana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa di dalam kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama, misalkan kahalati sujud, seperti ketika kita sedang bersujud. Bapak Ibu kalau mau sujud, perbanyak doa nggak apa-apa. Dengan catatan ketika sholat sendiri, Pak, ya. Karena kalau sholat jamaah dengan sujudnya panjang-panjang pasti akan ketinggalan imam. Imam juga kalau sujudnya panjang-panjang, makmum yang di belakang pasti akan bertanya-tanya, ini imamnya ngapain lama betul. Maka kalau mau berdoa di dalam waktu sujud itu ketika kita sholat sendiri, jangan mau sujudnya berjam-jam nggak masalah, sampai batu ngecap ireng nggak masalah. Tapi jangan ketika sholat berjamaah. Kasihan apa? Yang jadi imam ya kasihan makmumnya, yang jadi makmum pasti akan ketinggalan imam. Imamnya sudah bangkit dari sujud, sudah duduk tasyahud akhir, masih sujud aja. Jadi sujud itu memang waktu yang paling baik, kondisi yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa. Tapi dengan catatan sekali lagi ketika kita sholat sendiri. Karena kalau sholat berjamaah pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan, seperti itu. Mau doa apa saja terserah. Kemudian kondisi lain yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita mau berdoa adalah wanuzulul ghais, ketika turun hujan. Jadi turun hujan itu kondisi yang oleh Rasulullah sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa. Makanya kalau turun hujan, Bu nggak usah ngomel, Bu. Turun hujan ngomel karena jemurannya belum kering misalkan. Bersamaan dengan turunnya hujan itu malaikat turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika hujan turun banyak-banyak berdoa, karena di situ rahmat Allah turun bersama dengan tetesan-tetesan air hujan. Kemudian wa iqamati sholati wa ba'dah. Jadi ketika antara azan dan iqamah itu adalah kondisi yang sangat dianjurkan Rasulullah untuk berdoa. Makanya kalau kita dulu masih ingat Bapak Ibu di kampung-kampung, yang terutama dari daerah Jawa ya, itu kalau kita antara azan dan iqamah itu pasti ada puji-pujian yang dilantunkan oleh mbah-mbah kita. Itu ada dalilnya, bukan bid'ah. Dalilnya adalah itu adalah waktu yang sangat dianjurkan, kondisi yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berdoa. Makanya dulu kita diajarkan antara azan dan iqamah sambil menunggu imamnya datang. Kadang imamnya masih di sawah, kadang imamnya masih nyangkul. Kita sama mbah-mbah kita dianjurkan untuk melantunkan puji-pujian. Itu bagian daripada pengamalan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang nggak tahu pasti akan nuduh itu bid'ah. Bid'ah dari mana? Ini waktu yang mustajab, kondisi yang dianjurkan untuk berdoa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya monggo pakai bahasa kita. Wong Allah ngerti segala bahasa. Jadi antara adzan dan iqamah itu harus kita manfaatkan betul-betul, karena itu kondisi yang mulia, yang baik, yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak doa di dalamnya. Yang ketiga, etika yang ketiga ini satu paket. Istiqbalul kiblat wa raf'ul yadaini wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih.
Jadi etika yang ketiga ketika kita berdoa adalah yang pertama hendaknya kita menghadap kiblat. Kalau bisa, tapi kalau kepepet betul nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau selama kita masih bisa menghadap kiblat, usahakan ketika kita berdoa itu kita menghadap kiblat. Waraful yadaini, mengangkat kedua tangan. Maka jangan malu-malu ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan kita. Angkat setinggi-tingginya nggak masalah. Dengan catatan sudah mandi ya, kalau belum mandi ya jangan tinggi-tinggi, kasihan yang di sebelahnya. Angkat kedua tangan kita. Lalu wayamsahu bihima wajhahu fi akhiri, dan ketika selesai berdoa, usapkan kedua tangan itu ke wajah kita. Itu etika. Jadi bukan kemudian ini buatan-buatan guru-guru kita, bukan buatan ustadz-ustadz kita, bukan, tapi ini etika berdoa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghadap kiblat, angkat kedua tangan, selesai berdoa, usapkan kedua tangan itu ke wajah kita. Itu etikanya. Jadi jangan malu-malu ketika berdoa untuk mengangkat kedua tangan, dan selesainya usahakan usapkan kedua tangan ini ke muka kita, bukan ke tempat yang lain ya. Bukan digaruk-garukkan ke pantat atau yang lain, bukan, tapi usapkan kedua muka kita. Itu etikanya. Kemudian yang keempat, etika yang harus kita perhatikan di dalam berdoa adalah khafdhus sauti bainal mukhafafati wal jahri. Mengatur volume suara kita, Bapak Ibu. Ya. Hendaknya di dalam berdoa itu kita suaranya kita atur, volumenya kita atur, tidak teriak-teriak, juga tidak terlalu pelan. Lalu bagaimana Pak? Lirih. Paling enggak kita sendiri bisa mendengar suara kita di dalam berdoa. Itu etikanya. Jadi suara kita kontrol. Jangan teriak-teriak kayak orang baca puisi. Enggak ada etikanya. Dan juga jangan terlalu pelan sehingga kita tidak bisa mendengar, apalagi ketika kita doa secara berjamaah ya. Mohon maaf. Kalau kita berdoa secara berjamaah, paling enggak makmum harus mendengar bacaan daripada doa yang kita baca. Jangan sampai kita doa berjamaah tapi makmumnya enggak tahu apa yang kita baca. Makanya di dalam doa yang berjamaah, ya suara kita, suara yang memimpin berdoa ya harus didengar oleh semua jamaah, karena jamaah mengamini doa kita. Jangan sampai jamaah mengamini tapi tidak tahu yang diamini apa. Ya, makanya di dalam berdoa itu betul-betul suara kita kontrol. Enggak boleh terlalu nyaring, enggak boleh juga terlalu pelan. Bagaimana? Ya lirih. Kalau kita berdoa sendiri paling enggak kita bisa mendengar lantunan-lantunan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu etika selanjutnya al-khamisu, yang kelima, alla yatakallafa as-saj'ah. Hendaknya di dalam berdoa itu kita menghindari kalimat-kalimat bersajak. Bagaimana? Ya kalau mau aman di dalam berdoa itu pakai doa maksurah, doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang tercantum di dalam hadis maupun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau mau aman, kalau nggak ngerti bagaimana Pak? Kalau nggak ngerti ya monggo pakai bahasa kita sendiri, tapi hindari kalimat-kalimat bersajak, hindari menggunakan kalimat-kalimat berlebihan di dalam berdoa. Karena kita sedang berdoa, kita bukan sedang membaca puisi, kita sedang tidak membaca syair, kita sedang tidak deklamasi, kita berdoa. Maka kalau paling aman ya gunakan doa maksurah. Doa yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, kita gunakan bahasa kita, tapi dengan catatan hindari kalimat-kalimat yang berlebihan. Nggak boleh lebay, bahasa anak sekarang, nggak boleh lebay di dalam berdoa. Kemudian asadisu, yang keenam, etika berdoa adalah at-tadarru wal khusyu' war rahbah. Tadarru itu, kalau kiai saya dulu makna itu DP. DP itu bahasa Indonesianya mengharap dengan penuh iba. Khusyuk. Rohbah itu penuh dengan ketakutan. Artinya ketika kita berdoa,
kita betul-betul merasa bahwa kita ini yang butuh. Sehingga perasaan merasa dikasihani itu ada. Jangan kemudian kita berdoa malah kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ingat betul Bapak Ibu, ini kritik bagi kita dan jangan ditiru ya. Pernah dulu ketika masih zamannya kampanye Pilpres itu, saya ingat betul. Ada salah seorang mantan artis yang kemudian diustadkan oleh orang Indonesia. Itu berdoanya seolah-olah nantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika si A tidak jadi presiden, saya takut tidak akan ada yang menyembahmu. Loh, Gusti Allah ditantangi karo piye? Hindari kalimat-kalimat seperti itu. Kita berdoa itu penuh dengan iba, penuh merasa dikasihani, kita yang butuh. Bukan malah kita nantangi Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita berdoa menggunakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kalimat itu malah bukan kita yang merasa dikasihani, bukan merasa kita yang butuh, malah kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita minta ke orang itu loh Bapak Ibu. Kita minta ke orang itu kan pasti dengan memelas, penuh dengan iba, supaya orang itu kasihan sama kita. Sama halnya dengan berdoa, harusnya yang kita lakukan seperti itu. Mintanya penuh dengan rasa iba, penuh dengan rasa kasihan, sehingga Allah ya melihat kita itu betul-betul bahwa kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu artinya antara lisan, hati dan pikiran harus sesuai. Jadi kita minta sama Allah ya harus tahu apa yang kita minta. Makanya ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab misalkan, at least kita harus ngerti apa yang kita minta. Jangan sampai kita menggunakan bahasa Arab sok khusyuk tapi kita nggak ngerti apa yang kita minta di dalamnya. Lalu bagaimana Pak supaya khusyuk? Ya gunakan bahasa-bahasa yang kita ngerti sehingga antara lisan kita, hati kita dengan pikiran kita itu nyambung. Terkadang kita minta Robbana atina fid dunya hasanah tapi hati kita nggak tahu itu apa sih Robbana atina itu. Nah ini autokritik bagi kita. Jadi supaya kita betul-betul khusyuk di dalam berdoa, antara lisan, hati dan pikiran kita harus nyambung. Kalau misalkan kita nggak ngerti menggunakan bahasa Arab, syukur-syukur kita mau belajar supaya kita ngerti maksudnya. Kalau nggak ngerti ya gunakan bahasa keseharian kita. Supaya apa? Ya supaya betul-betul nyambung. Kita minta, hati kita juga tahu apa yang kita minta, pikiran kita juga ngerti apa yang kita minta. Jangan hanya lisan yang mengucapkan tapi hati dan pikiran kita tidak tahu apa yang kita minta. Kemudian etika selanjutnya yang ke-8 yang hendaknya perlu kita perhatikan di dalam berdoa adalah ayyuli hafid du'a ya wa yukarrirahu. Jadi terus menerus diulang Bapak Ibu. Harus terus menerus diulang. Jadi jangan pernah berhenti kemudian kita berputus asa di dalam berdoa dan jangan pernah berkata bahwa kok Allah belum mengabulkan doa kita, kok Allah enggak mengabulkan doa kita. Karena Allah menjawab doa kita itu pasti dengan cara terbaik Allah menjawab doa kita. Artinya gini, ketika kita minta A misalkan, kok sampai sekarang Allah belum ngasih A, ternyata Allah ngasih kita B, berarti itu adalah jawaban terbaik dari doa kita. Makanya di dalam berdoa itu kita nggak boleh berhenti, nggak boleh berputus asa, harus kita ulang terus. Ibaratnya kita mengetuk pintu Bapak Ibu. Kita mengetuk pintu, terus menerus kita ketuk. Sampai kapan? Ya sampai pintu itu terbuka. Makanya kalau kita berhenti mengetuk pintu, jangan-jangan tinggal sekali ketuk pintu itu terbuka tapi kita sudah berhenti. Logikanya seperti itu. Jadi kita mau mengetuk pintu, kita bertamu nih, tok, kok belum dibuka-buka? Ya jangan berhenti, terus kita ketuk. Pasti akan terbuka pintu itu. Karena jangan-jangan tinggal sekali ketuk, harusnya itu terbuka, kita berhenti, nggak jadi terbuka. Kita berdoa itu kan sedang mengetuk pintu langit.
Makanya terus menerus kita ketuk, enggak boleh kita berputus asa, enggak boleh kita berhenti di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Allah menjawab doa kita itu waktu terbaik pasti yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian at-tasi'u, yang kesembilan, etika yang harusnya kita perhatikan di dalam berdoa adalah ayyaftatihha ad-du'a bi dzikrillahi ta'ala qultu wa bi sholati ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dal hamdulillah ba'dal hamdulillah. Jadi etika berdoa itu jangan langsung berdoa Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kita awali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa kita zikir dulu sama Allah. Ya terserah mau zikir apa saja boleh. Mau baca istighfar, mau baca tasbih, mau baca tahmid, mau baca tahlil, mau baca takbir. Intinya jangan langsung to the point. Etikanya sebelum berdoa adalah sebelumnya kita berzikir dulu kepada Allah. Setelah berzikir kemudian kita memuji Allah. Makanya selalu diawali doa itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Atau segala puji milik Allah. Lalu dilanjutkan dengan wa bi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan setelah kita memuji Allah, kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu etikanya. Jadi zikir dulu, setelah zikir kita memuji Allah, ya, dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin misalkan, atau biasa yang umum dipakai guru-guru kita itu dengan bacaan hamdas syakirin hamdan naimin sampai seterusnya itu. Lalu dilanjutkan dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling singkat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau dirangkai dengan salawat apapun silakan, mau pakai salat munjiat, salat nariyah, salawat tibil qulub silakan. Intinya setelah zikir memuji Allah, lanjutkan dengan sholawat, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etikanya. Itu etikanya. Di akhir doa juga begitu. Di akhir doa juga gitu. Sebelum kita mengusapkan kedua tangan kita ke muka kita, etikanya tutup dulu dengan memuji Allah, sholawat, lalu kemudian kita usapkan kedua tangan kita. Makanya di dalam akhir doa itu kalau kita dengarkan guru-guru kita berdoa kan pasti ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu etikanya memang seperti itu. Jadi doa ditutup dengan membaca sholawat dan juga memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu etikanya. Jadi kalau kita berdoa jangan langsung to the point. Silahkan kita mau minta apa saja silahkan, tapi SOP-nya tadi harus betul-betul kita perhatikan supaya apa ya? Supaya doa kita betul-betul sesuai dengan etika yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan doa kita betul-betul nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-10, al-asyiru wa huwa ahammuha wal aslu fil ijabah, ini yang paling penting karena ini menjadi kunci doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa at-taubatu wa raddul madzalim. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bisa jadi selama ini doa-doa kita belum dijabah oleh Allah mungkin karena kita punya kesalahan, kita punya dosa, tapi kita belum bertaubat, kita belum minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, baik kesalahan yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesalahan-kesalahan dengan sesama manusia. Makanya di sini dikatakan waradul madzalim. Jadi kalau ada sesuatu hak orang lain yang kita zalimi, ya kita kembalikan. Kita kembalikan dulu. Nah, ini bisa jadi indikator, bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi doa kita masih bainas sama iwal ard, masih ada di antara langit dan bumi. Makanya minta maaf dulu sama Allah kalau kita punya kesalahan sama Allah. Enak kalau kita punya kesalahan sama Allah, Pak. Minta maaf sama Allah pasti Allah ngampuni. Yang susah itu kalau kita punya kezaliman, kita punya kesalahan dengan orang lain, harus minta maaf. Ini kuncinya, harus minta maaf dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zalimi, baik secara sengaja maupun tidak. Kalau merasa kita punya kesalahan kepada orang,
ya segera minta maaf. Karena ini nanti pengaruhnya kepada doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kemudian 10 etika doa ini kita perhatikan, kita betul-betul laksanakan, kita betul-betul aplikasikan di dalam berdoa, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita perhatikan etika-etika ini di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Setiap ibadah itu pasti punya SOP, punya etika, punya adab, punya ketentuan, punya petunjuk pelaksanaan. Nah, ini manual kita di dalam berdoa. Manual ini sebisa mungkin kita lakukan, kita laksanakan supaya setiap doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa kebaikan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sholat subuh semuanya. Mudah-mudahan semua doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan, di bulan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa ini, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat berharap dan tentu berharap sekali puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini membawa dampak, membawa pengaruh, membawa efek bagi kita ke depan agar kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup doa ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Alladzina wa ala kulli niyatin shalihah ridha ila syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa liqabuli hajatina wa hasil maqasidana ya Allah, wa hasil maqasidana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi